Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi praktikum kimia farmasi 2. Yang dimana anggotanya ada Cindy Nadira Zahra, Aisyah Hanifah, Fatimah Al-Zahra, Lutfi Agustian Prawila Dilaga, dan Evi Suryaningsi. Titrasi bebas air papaverin HCl. Titrasi bebas air merupakan suatu jenis titrasi yang menggunakan pelarut air melainkan pelarut organik. Titrasi bebas air menggunakan pelarut organik untuk mempertajam titik akhir titrasi asam atau basa lemah. Prinsip dan tujuan percobaan yaitu di mana prinsipnya penetapan kadar secara volumetri berdasarkan reaksi basa lemah dengan asam kuat di dalam pelarut organik. Tujuan percobaan yang pertama adalah menentukan normalitas larutan baku sekunder HCl4 dengan titrasi bebas air. 2. Melakukan validasi metode analisis akurasi penentuan kadar papaverin HCl secara titrasi bebas air. Yang ketiga, menentukan kemurnian papaverin HCl dengan titrasi bebas air. Berikut reaksi kimia. Yang pertama, reaksi kimia pembakuan KHP dan HCl4. Yang kedua, reaksi kimia papaverin HCl dengan HCl4. Pada percobaan ini, melakukan penetapan kadar dan penentuan kemurnian dari papaverin HCl. Prosedur kerja yang pertama dilakukan adalah pembakuan larutan HCl4 dengan larutan baku kalium hidrogen petalat untuk menentukan normalitas HCl4 dengan larutan baku kalium hidrogen petalat atau KHP untuk menentukan normalitas HCl4 yang sebenarnya. Prosedur kedua adalah melakukan validasi metode analisis papaverin HCl menggunakan baku pembanding papaverin HCl yang ditimbang sebanyak 245 mg, 350 mg, dan 370 mg sebanyak 3 kali, lalu dilarutkan dalam asam asetat glasial. Asam asetat glasial digunakan karena dalam lingkungan asam reaksi akan lebih cepat berlangsung. Setelah baku pembanding larut, kemudian ditambah 5 tetes asam asetat anhidra yang berfungsi untuk mengikat air yang berlebih dan ditambahkan 5 ml raksa 2 asetat yang berfungsi untuk mengikat HCl pada papaverin HCl sehingga HCl tidak ikut bereaksi. Lalu ditambahkan 2 tetes indikator kristal violet yang berfungsi agar titik akhir titrasi dengan larutan HCl4 0,1 N terlihat jelas sampai terjadi perubahan warna dari ungu menjadi warna biru kehijauan. Namun, saat dilakukan percobaan larutan yang sudah ditetesi indikator kristal violet, kelompok kami tidak mendapatkan perubahan warna menjadi ungu, melainkan warna kuning, dikarenakan indikator kristal violet terkontaminasi. Maka dari itu, kami mengulangi kembali. Dari hasil percobaan didapat rata-rata akurasi persen R sebesar 88,806% dan rata-rata presisi persen RSD sebesar 3,614%. Hasil analisis ini tidak sesuai dengan persyaratan literatur yang menyatakan persen R papaverin hidroklorida tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 102%. Sedangkan persen RSD tidak lebih dari 2% sehingga metode ini dinyatakan tidak valid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah. Selanjutnya, prosedur ketiga yaitu penetapan kemurnian dari papaverin HCl, di mana sampel ditimbang sebanyak 350 mg, lalu dilarutkan dalam 40 ml asam asetat glasial, ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida, ditambahkan 5 ml raksa asetat, kemudian ditetesi indikator kristal violet sebanyak 2 tetes. Dari hasil percobaan ini didapat rata-rata persen kemurnian sampel sebesar 99,638%. Hasil ini sesuai dengan persyaratan literatur yang menyatakan papaverin hidroklorida murni mengandung tidak kurang dari 98,5% dan tidak lebih dari 100,5% C20H21NO4 HCl sehingga papaverin HCl yang dianalisis dinyatakan murni. Selanjutnya hasil percobaan yaitu hasil pembakuan HCl4 yang mendapat rata-rata normalitas HCl4 yaitu 0,0859 N. Kemudian
hasil percobaan hasil validasi metode analisis papaverin HCl yang mendapat persen rata-rata 88,81%, kemudian rata-rata SD-nya 3,21% dan persen RSD-nya 3,61%. Lalu hasil penetapan kemurnian papaverin HCl yang memiliki persen kemurnian rata-rata yaitu 99,635%. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pembahasan di atas didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Rata-rata normalitas HCl4 hasil pembakuan adalah 0,0895 N. Yang kedua, metode analisis papaverin HCl dinyatakan tidak valid karena nilai persen R tidak berada dalam rentang 98% sampai 102%, yaitu 88,806% dan nilai persen RSD lebih dari 2%, yaitu 3,614%. Yang ketiga, zat aktif sampel papaverin HCl dinyatakan memenuhi persyaratan kemurnian karena berada dalam rentang 98,5% sampai 100,5%, yaitu 99,638%. Selanjutnya yaitu titrasi asam basa secara potensiometri. Titrasi asam basa adalah penentuan kadar suatu larutan basa dengan larutan asam yang diketahui kadarnya. Potensiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari pengukuran perubahan potensial dari elektroda untuk mengetahui konsentrasi dari suatu larutan. Kemudian teori singkatnya yaitu A-alkalimetri. Reaksi asam basa adalah reaksi antara ion H+ dengan ion OH- membentuk H2O yang bersifat netral. Untuk menentukan titik akhir pada titrasi asam basa digunakan indikator, di mana indikator ini merupakan suatu asam atau basa organik yang lemah yang mengalami perubahan warna pada lingkungan pH tertentu. Dalam hal ini adalah pH yang merupakan titik akhir dari reaksi asam basa tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah teori singkat, aplikasi potensiometri pada titrasi asam basa. Metode potensiometri dapat diterapkan pada reaksi apapun asalkan tersedia elektroda indikator yang dapat dipakai untuk memantau aktivitas dari sekurang-kurangnya suatu zat elektroaktif yang terlibat dalam reaksi titrasi. Pada titrasi asam basa secara potensiometri, titik akhir titrasi ditentukan dengan cara menghitung lonjakan pH yang terlihat pada kurva hubungan nilai pH dengan volume titran yang digunakan. Kemudian ada prinsip dan tujuan percobaan. Prinsip percobaannya penetapan kadar zat secara volumetri berdasarkan reaksi asam dan basa, kemudian penentuan titik ekivalensi dengan mencatat volume pentitar yang digunakan ketika terjadi lonjakan pH. Kemudian tujuannya adalah menentukan normalitas larutan baku sekunder NaOH dan menentukan kemurnian asam sitrat monohidrat secara alkalimetri dengan metode konvensional dan potensiometri. Kemudian ada reaksi kimia pembakuan NaOH dengan asam oksalat dan reaksi kimia asam sitrat dengan NaOH. Mekanisme reaksi perubahan warna indikator PP. Phenolphthalein tidak akan berwarna atau bening dalam keadaan zat yang asam atau netral, namun akan berwarna kemerahan dalam keadaan zat yang basa, tepatnya pada pH di bawah 8,3. Phenolphthalein tidak berwarna dan apabila lebih 8,3 maka warna merah muda yang akan muncul. Kemudian ada prosedur. Yang pertama, pembakuan larutan NaOH 0,1 N, pipet 10,0 ml larutan baku asam oksalat 0,1 N, masukkan dalam labu Erlenmeyer dan tambahkan 2-3 tetes indikator phenolphthalein. Titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N hingga warnanya berubah dan tidak berwarna menjadi merah muda. Hitung normalitas NaOH sebenarnya dengan rumus N NaOH N asam oksalat dikali V asam oksalat dibagi V NaOH. Kemudian penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat secara titrasi konvensional timbang seksama 85,0 mg sampel larutkan dalam 10 ml Aquades bebas CO2, tambahkan 3-4 tetes indikator phenolphthalein. Titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N hingga terjadi perubahan warna dan tidak berwarna menjadi merah muda.
Hitung persen kemurnian asam sitrat. 1 ml natrium hidroksida 0,1 N setara dengan 6,404 mg C6H8O7. Persyaratan asam sitrat mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari 100,5%. C6H8O7 dihitung terhadap zat yang dikeringkan. Kemudian yang ketiga, penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat secara titrasi potensiometri. Timbang seksama 85,0 ml sampel, larutkan NaOH 0,1 N, kemudian diukur perubahan pH dan dicatat. Tambahkan NaOH 0,1 N hingga terjadi lonjakan pH. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Titrasi redoks secara potensiometri. Untuk definisinya, titrasi redoks adalah penetapan kadar reduktor dan oksidator berdasarkan atas reaksi reduksi dan oksidasi, di mana reduktor ini akan teroksidasi dan sebaliknya, oksidator akan terreduksi. Prinsip percobaannya, yang pertama, penetapan kadar suatu zat secara volumetri berdasarkan reaksi reduksi dan oksidasi. Yang kedua, penentuan titik ekivalensi dengan mencatat volume pentiter yang digunakan ketika terjadi lonjakan potensial sel. Untuk tujuan percobaan, yang pertama, menentukan normalitas larutan baku sekunder iodium. Yang kedua, menentukan kemurnian vitamin C secara iodimetri dengan metode konvensional potensiometri. Untuk sifat sampel yang dianalisis yaitu sampel yang bersifat reduktor, yaitu zat yang dapat mereduksi iodium pada saat proses titrasi. Contohnya yaitu pada vitamin C, di mana senyawa ini bersifat reduktor yang sangat mudah terjadi reaksi oksidasi secara reversibel. Dan ini untuk reaksi kimianya, yang pertama reaksi kimia pembakuan iodium dengan arsenik, dan yang kedua reaksi kimia vitamin C dengan iodium. Lalu untuk penentuan titik ekivalensi secara titrasi potensiometri yaitu dapat dilakukan dengan cara menghitung lonjakan potensial sel yang terlihat pada kurva hubungan nilai potensial sel dengan volume titran yang digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu rumus penentuan titik ekivalensi dengan rumusnya yaitu VTE sama dengan VA ditambah delta V dikali delta kuadrat E dibagi delta V dikali A dibagi delta kuadrat E dibagi delta V kali A dikurangi delta kuadrat E dibagi delta V dikali B. Dengan keterangannya yaitu VA sama dengan volume titran sebelum terjadi lonjakan potensial. Selanjutnya delta kuadrat E dibagi delta V dikali A sama dengan delta kuadrat E dibagi delta V sebelum terjadi lonjakan potensial. Lalu delta kuadrat E dibagi delta V dikali B sama dengan delta kuadrat E dibagi delta V setelah terjadi lonjakan potensial. Rumus pembakuan yaitu normalitas I2 sebenarnya sama dengan berat AS2O3 Mg dikali 0,1 dibagi V iodium dikali 4,946. Lalu yang selanjutnya yaitu rumus perhitungan kadar. Yang pertama, dilakukan perhitungan kesetaraan vitamin C dengan iodium hasil pembakuan dengan rumus 1 mili iodium hasil pembakuan setara dengan 1 mg vitamin C sama dengan N dikali pembakuan dikali 8,806 mg dibagi 0,1 N. Yang kedua, dihitung kadar vitamin C dengan dalam volume pentiter iodium yang terpakai dengan rumus Mg vitamin C dalam 1 mili iodium dikali mili iodium yang terpakai dibagi 1 mili.
Nah, ini adalah hasil percobaannya, hasil pembakuan I2 dengan berat AS2O3 yang ditimbang yang pertama yaitu 60,2 mg dan volume I2 yang terpakai yaitu 25,3 mili. Dan berat AS2O3 yang ditimbang kedua yaitu 60,3 mg dengan volume I2 yang terpakai yaitu 25,6 mg dengan hasil terlampir dan rata-rata normalitas I2 hasil pembakuannya yaitu 0,04785 N. Selanjutnya yang kedua yaitu hasil penentuan kemurnian vitamin C dengan secara titrasi konvensional. Berat sampel yang ditimbang terlampir dan volume dan hasilnya juga terlampir dengan persen kemurnian rata-ratanya yang dihasilkan yaitu 106,3768. Selanjutnya, hasil percobaan penentuan kemurnian vitamin C dengan titrasi potensiometri. Nah, ini adalah hasilnya setelah dihitung terlampir. Selanjutnya, hasil percobaan. Hitung berat miligram vitamin C dengan sampel dan presentasi kemurniannya. Berat sampel yang ditimbang yaitu sebesar 115,5 mg dengan volume TE hasil perhitungan atau grafiknya 17,0772. Berat hasil analisis yang dihasilkan yaitu 71,9564 dengan persen kemurniannya rata-ratanya yaitu 62,2999%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata normalitas I2 hasil pembakuan adalah 0,04785 N. Yang kedua, zat aktif pada uji titrasi konvensional tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99% sampai 100,5%. Dan yang ketiga, zat aktif pada uji titrasi potensiometri tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99% sampai 100,5%. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.